yang makan di stop ya, makannya kita mau mulai ya. Langsung Are mau mulai. Ayo semuanya anak-anak duduk dengan tenang ya. Udah pada sarapan belum? Udah. Ayo udah berarti udah siap ya, perutnya udah penuh, jadinya kita siap untuk memuji Tuhan. Ayo semuanya duduk dengan tenang ya, jangan gerak kiri kanan lagi. Alkitabnya udah disiapin belum Alkitabnya? Yang punya Alkitab yang udah bisa baca Alkitabnya bisa disiapin. Iya. Oke. Anak-anak kita mulai. Ayo semuanya duduk dengan tenang. Lo anak-anak. Ayo duduk dengan tenang ya. Kita mau mulai kebaktian sekolah minggu hari ini. Ya, ini nanti. Ya, ini dengerin. Ya, nanti. Ya, nanti udah boleh mulai. Ya, mulai. Halo. Ada. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Lause. Nah, kita mau mulai ya kebaktian sekolah minggu ini. Kita mulai dengan nyanyi lagu Mars Karunia. Ya anak-anak kita nyanyi lagu Mars Karunia. Ada tepuk tangan ya. Ayo kita membaca ayat tema sekolah minggu. Yang udah bisa hafal ya anak-anak. Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Ya, sekarang kita masuk dalam doa ya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di sekolah minggu. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak untuk beribadah di sekolah minggu ini. Tuhan juga pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan tenang, bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak. Nah, anak-anak tahu gak Laskar Kristus itu apa? Laskar, mulai dari kata laskar. Ayo siapa yang tahu boleh di-unmute. Laskar itu adalah tuh tentara. Nah, tentara kita tuh sebagai murid Kristus bisa difungsikan sebagai laskar Kristus. Pasukan. Oh iya, pinter. Benar. Pasukan. Jadi kita sebagai murid Kristus sebagai pasukan juga untuk membela
untuk melayani Kristus lah istilahnya. Nah, sekarang mari kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo kita ulang sekali lagi lagu ini ya. Justin tolong diulang lagi lagu ini sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, di sinilah Laskar Kristus kita tuh tidak menembaki musuh dengan pistol, tapi kita pakai firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan persembahan. Nah, persembahan nanti ada muncul QRIS orang itu. Nanti anak-anak minta bantuan orang tuanya untuk scan QRIS code dan di akhir jumlah uang persembahan itu ditambahin angka 21 ya, supaya kita bisa tahu bahwa itu dari anak-anak sekolah minggu. Nah, yuk anak-anak kita nyanyi lagu persembahan. Dengan lagunya Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Nah, anak-anak, kita ada pengumuman nih. Nah, kita pengumumannya yang pertama, ada video pemenang dari kelas Amos yang kemarin lomba nyanyi. Kita tampilkan ya. Mari kawan semua menari buat Charlene, Tuhan. Tak perlu ada kamu Angel, ragu atau terus ada juga Dylan. malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah, bertepuk tangan.
anak-anak. Tadi yang pemenang kelas Amos. Nah, ini yang mendapatkan hadiah burger. Dari pertama kelas Joshua, Niana, dan Mike. Selamat ya. Nah, yang kedua kelas Amos, Charlene, Angeline, sama Dylan. Yang ketiga kelas Daud. Kelas Daud ini ada 7 orang. Dari Elkan, Jessica Wilson, Joshua, Putri Violin, Rachel, Ryan, dan Trivena. Selamat ya pada yang udah dapetin burger. Terus kelas Ezra ada Richie, Queen Valentine, sama Jason. Terus selanjutnya ada kelas Nehemia, ada Jessica Kosasi sama Sisi. Dan kelas Ruth ada Joshua, Ethan sama Stefano. Nah, hari ini juga ada nih teman kita yang berulang tahun. Namanya Stefano. Stefano ada gak ya? Hari ini datang gak Stefano? Kalau datang boleh tuh diucapin selamat ulang tahunnya di chat box. Kalau enggak nanti personal ya. Japri sendiri ke Stefano-nya. Selamat ulang tahun Stefano. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selanjutnya mari kita berdoa. Anak-anak doain juga untuk pokok doa hari ini tuh kita mau doain yang pertama untuk Stefano yang berulang tahun. Yang kedua anak-anak yang sedang ujian tengah semester. Nah, supaya si kalian itu bisa belajar dengan baik dan mendapat nilai yang baik juga. Ayo anak-anak, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendapatkan hikmat dan mendapatkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk Stefano yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi kepada Stefano. Kiranya dia dapat tetap melayani-Mu di kehidupan dia sehari-hari. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang diberikan, Tuhan sucikan, kuduskan, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ujian tengah semester. Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat belajar dengan baik, sehingga ujiannya nanti juga bisa mendapatkan nilai yang baik pula ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebentar lagi kan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ingin
Nah, anak-anak, seperti biasa firman Tuhan itu akan dibagi 2 kelas, kelas besar dan kelas kecil. Nah, kelas kecil itu akan dibawakan oleh Lause Desi, kelas besar akan dibawakan oleh Lause Elani. Nah, anak-anak duduk dengan tenang ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dan Aquila. Ya. Nah, Priscilla dan Aquila ini mereka tinggal di Roma. Ya, mereka tinggal di Roma. Nah, terus Priscilla dan Aquila ini adalah sepasang suami istri, ya, sepasang suami istri. Nah, suaminya Bapak Aquila, dia itu sebenarnya dari daerah Pontus, ya, dari daerah Pontus. Tapi kemudian mereka tinggal bersama dengan Pak Aquila tinggal bersama dengan Ibu Priscilla di kota Roma sampai satu hari raja memberikan perintah, ya. Karena Bapak Aquila dan Ibu Priscilla itu adalah orang Yahudi dan perintah yang raja keluarkan itu berhubungan dengan warga yang orang Yahudi gitu ya. Jadi dikasih perintahnya begini, mereka tidak boleh tinggal di kota Roma. Jadi mereka harus keluar dari kota Roma. Nah, akhirnya mereka keluar menuju ke kota Korintus, ya. Mereka menuju ke kota Korintus. Nah, di kota Korintus ini mereka melakukan pekerjaan. Kota Korintus ini nih ya terkenal nih waktu itu ya sebagai kota yang paling penting di Yunani ya. Jadi kota Korintus ini merupakan kota yang banyak dikunjungin sama orang ya. Orang melakukan perdagangan itu pasti akan datang ke kota Korintus sehingga kota ini dikenal juga dengan sebutan jalur perdagangan ya, jalur perdagangan. Nah, di kota Korintus ini ada 300.000 sampai dengan 500.000 orang yang tinggal di sana yang terdiri dari berbagai macam orang dari seluruh dunia. Ya, kamu bayangin aja betapa banyak sekali ya orang-orangnya ya 300.000 gitu ya. Nah, jadi setiap hari di kota ini tuh rame banget. Ya, rame banget, terutama tuh ya di daerah pasar, di pasar-pasar atau di daerah pelabuhan ya, pelabuhan karena banyak kapal-kapal dari negara-negara asing yang datang yang mau melakukan perdagangan di sana. Nah, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla tinggal di kota Roma ini. Nah, kalian tahu nggak apa pekerjaan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla? Ada yang mau tebak? Kira-kira mereka kerjanya apa ya di kota Roma ini, di kota Korintus ini? Nah, apa nih? Coba ya, iniin. Mana ya? Wah, gambar apa nih? Gambar tenda. Ya, atau kita bisa sebut sebagai kemah. Nah, ternyata Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ini, mereka berdua kerjanya adalah membuat kemah. Ya, mereka itu melakukan pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah loh, anak-anak. Gak gampang. Kenapa? Karena untuk membuat sebuah kemah, mereka harus menyatukan kulit, biasanya pakai kulit kambing. Ya, menyatukan kulit kambing, mereka jahit supaya menjadi sebuah tenda. Dan kalian harus tahu loh, kulit kambing itu tuh nggak enteng ya, berat, apalagi kalau udah dijahit jadi satu gitu ya. Nah, tapi inilah yang mereka kerjakan ya. Lalu kenapa ya orang mau mencari kemah? Karena memang pada masa itu orang ada yang tinggalnya di kemah. Jadi kemah ini jadi sebuah tempat untuk orang tinggal. Makanya pekerjaan ini sangat istilahnya bisa apa tuh? Koin. Iya, pekerjaannya itu mendatangkan banyak uang ya, karena semua orang pasti butuh kemah. Jadi semua orang pasti akan mencari Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ya, karena mereka bisa membuat kemah. Nah, jadi dengan apa yang mereka kerjakan, mereka mempunyai cukup banyak uang. Nah, satu hari Bapak Aquila pulang nih bersama seorang teman, ya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ya temannya siapa? Ada yang bisa tahu? Siapa nih temannya?
Temannya Bapak Aquila ini ya, dia Paulus. siapa? Siapa? Paulus. Paulus. Iya, benar. Temannya Bapak Aquila ini namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus ini nih orang istimewa ya, orang istimewa. Nah, kalian tahu nggak? Selain Bapak Paulus tuh yang udah kalian kenal tuh pasti memberitakan Injil Tuhan, firman Tuhan. Kalian tahu nggak pekerjaan Bapak Paulus itu apa? Ada yang tahu? Memberitakan Injil. Iya, itu udah pasti. Ada lagi ternyata. Menyebarkan firman Tuhan. Itu sama. Ternyata Bapak Paulus ini juga sama seperti Ibu Priscilla dan Bapak Aquila membuat kemah. Nah, mereka sama nih pekerjaannya membuat kemah ya. Nah, jadi Bapak Aquila mengundang Bapak Paulus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, dengan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ya. Jadi mereka tinggal bersama-sama, mereka melakukan pekerjaan bersama-sama, membuat tenda. Kemudian di waktu kosongnya mereka juga memberitakan, mereka belajar tentang firman Tuhan ya. Kalau di hari Sabat, kalau sekarang kita kenalnya hari Minggu gitu ya, Bapak Paulus tuh akan ke rumah ibadah ya, mengajarkan firman Tuhan kepada orang banyak. Nah, si Bapak Aquila dan Ibu Priscilla juga pasti ikut. Tapi sayangnya ya, ternyata tidak semua orang suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus ya. Nah, jadi ada beberapa orang yang tidak begitu suka dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus maupun oleh Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Tapi Bapak Paulus tidak mau ribut sama orang gitu ya. Jadi dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Sehingga selain membuat kemah, juga memberitakan firman Tuhan. Jadi Bapak Paulus juga dan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, dia tidak perlu pusing gitu ya untuk mendapatkan uang dari mana, karena mereka tetap bekerja dengan membuat kemah. Nah, uang yang mereka hasilkan dari membuat kemah ini, yang mereka jual, nah mereka pergunakan untuk melayani Tuhan. Ya, mereka pergunakan untuk melayani Tuhan. Karena mereka rindu ya, semua orang itu bisa mengenal siapa itu juru selamat yang hidup ya. Nah, sehingga satu saat Bapak Paulus mau pergi ke kota Syria ya. Nah, dengan uang yang mereka peroleh, mereka melakukan perjalanan. Jadi waktu mereka mau pergi ke kota Syria, Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ikut. Bentar ya. Oke. Nah, mereka mau pergi ke kota Syria. Nah, jadi waktu lagi dalam perjalanannya mau ke kota Syria, mereka mampir nih ke kota Efesus ya, mereka mampir ke kota Efesus. Nah, sampai di kota Efesus ternyata Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mereka memutuskan untuk tinggal di kota Efesus. Sedangkan Bapak Paulus tetap melanjutkan perjalanan ya, karena Ibu Priscilla dan juga Bapak Aquila merasa mereka mau melayani Tuhan di kota Efesus ya, mereka mau melayani Tuhan di kota Efesus. Jadi mereka tetap melakukan pekerjaan mereka sebagai pembuat kemah, juga mereka menjalankan tugas mereka, yaitu menceritakan atau memberitakan tentang Injil. Sampai satu hari ada satu orang yang datang ke kota Efesus, ya. Ada satu orang yang datang ke kota Efesus, namanya Apollo, ya, namanya Apollo. Nah, Bapak Apollo ini seorang Yahudi, sama ya seperti Bapak Aquila ya. Nah, waktu Bapak Apollo ini datang ke kota Efesus, Bapak Apollo ini tuh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi pada saat itu Bapak Apollo juga melakukan tugas, yaitu melayani Tuhan, ya. Dia melayani Tuhan dengan menceritakan siapa itu Tuhan Yesus. Ya, dia pintar sekali dalam hal menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus. Tapi sayangnya ada satu hal yang rupanya waktu Bapak Aquila dan Ibu Priscilla dengar, wah ternyata Bapak Apollo nih masih ada yang kurang nih. Karena Bapak Apollo cuma mengenal tentang baptisan yang berasal dari Yohanes Pembaptis. Ada yang kurang yang belum Bapak Apollo ketahui. Jadi Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mengundang Bapak Apollo datang ke rumahnya.
Nah, datanglah dia ke rumahnya. Kemudian Bapak Aquila dan Ibu Priscilla mengajarkan kepada Bapak Apollo. Apa yang Bapak Apollo belum mengerti, dikasih tahu. Ya, dikasih tahu sehingga Bapak Apollo menjadi mengerti. Inilah yang juga dilakukan oleh Bapak Paulus kepada Pak Aquila dan Ibu Priscilla. Jadi sekarang Pak Aquila dan Ibu Priscilla yang melakukan untuk orang lain, sehingga orang lain menjadi tahu firman Tuhan yang benar itu seperti apa, ya, Tuhan yang disembah itu seperti apa, gitu ya. Nah, ketika Bapak Apollo sudah lebih tahu, udah mengenal, udah mengerti, maka Bapak Apollo sekarang sudah pergi dan dia memberitakan firman Tuhan di rumah ibadah. Nah, kali ini sudah lebih baik lagi karena sudah lebih tahu lagi, ya. Dan yang dia lakukan oleh Bapak Apollos ini sangat membuat banyak orang dengan khotbahnya dia, membuat banyak orang menjadi mengenal dan mau percaya kepada Tuhan Yesus, menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, anak-anak, inilah yang dilakukan oleh Bapak Aquila dan Ibu Priscilla, ya. Mereka merupakan pasangan yang sangat baik dan murah hati, ya. Setiap saat mereka bersedia untuk melayani Tuhan. Bahkan kalian tahu rumahnya itu mereka buka untuk siapa aja yang mau datang belajar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama kita belajar firman Tuhan, ya. Mereka menyembah Tuhan bersama-sama, ya. Nah, nanti di satu saat kemudian, ini kan sekarang kan ceritanya Bapak Aquila dan Ibu Priscilla ada di Efesus. Nah, satu saat nanti mereka akan pulang kembali ke kota Roma. Kan tadinya kan mereka udah nggak boleh tinggal di kota Roma, kan. Nah, jadi inilah cerita dari firman Tuhan. Hamba Allah yang dipakai, yang dia bukan hanya sebagai tukang kemah, tetapi juga dia melayani Allah. Nah, di dalam Alkitab masih banyak tokoh-tokoh lain yang juga melayani Tuhan, walaupun dia juga punya ada pekerjaannya, ya. Misalnya nih, coba nih, langsung pengen tahu nih, kalian tahu nggak? Kalau ini siapa? Ayo. Daud. Iya. Daud. Yes. Kalau yang ini? Musa. Musa. Daud sama Musa. Langsung tanya. Dua-duanya pekerjaannya ngapain sih? Jagain domba. Menjadi gembala, ya. Allah pakai mereka, ya. Allah pakai mereka. Nah, kalau yang ini siapa nih kira-kira? Yang ini ya, bukan yang di situ ya. Yang ini nih, yang ini. Bukan Tuhan Yesusnya, jangan. Yang satunya lagi. Zakheus. Hah? Zakheus, oke. Namanya Matius, ya, sama dia juga adalah pemungut cukai, tapi Tuhan pakai, ya, Tuhan pakai. Nah, kalau yang ini kira-kira yang di belakang ya, bukan yang di paling depan ya, yang di belakang itu ada yang dua orang. Yakobus dan Yohanes. Petrus dan Yakobus, ya. Mereka ngapain sih? Mereka ngapain tuh kerjanya? Nelayan, betul. Udah pakai, ya kan? Tuhan pakai. Nah, yang ini Mancing ikan. yang ada yang tahu? Ngobatin. Dia seorang dokter. Yesus menyembuhkan orang Bukan. sakit. Ya, tapi itu bukan Yesus. Itu adalah Lukas. Ya, dia adalah Lukas. Dia tuh seorang dokter, ya. Tuhan pakai juga, ya. Nah, terakhir. Siapa ini? Ayo. Maria. Hah? Ini Ibu Dorcas, ya. Dorcas ini pintar loh kalau jahit baju, ya, jahit baju. Nah, ini dipakai loh. Semuanya dipakai oleh Tuhan. Mereka punya pekerjaan, tapi Tuhan pakai mereka, ya. Nah, ini di dalam
firman Tuhan di dalam Alkitab, kamu bisa menemukan tentang keberadaan dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Nah, sekarang ya, buat kita ya, setiap daripada kalian anak-anak diciptakan oleh Tuhan dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, ya. Tapi untuk bakat dan kemampuan yang kamu miliki itu pasti akan Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya. Nah, sekarang Lausenya mau nanya nih, kira-kira nih kalau kita ngomong soal cita-cita, ada nggak yang mau jadi seperti ini? Juri. Ada? Jadi Juri. apa itu? Dokter. Juri. Jadi dokter, jadi dokter. Atau suster. Ada ya? Oke. Atau ada nggak yang mau jadi suster? Nah, kalau ini apa? Guru. Guru. Ada, iya. Guru. Oke. Sekarang ada nggak yang mau jadi ini deh? Jadi apa ini? Pendeta. Jadi apa? Yang bawa-bawa parang. Kalau ada ini. Hakim, betul. Jadi hakim. Ada yang mau jadi hakim? Ya? Oke. Atau ini? Polisi. Ya. Jadi polisi. Ada lagi nih, ada lagi. Polisi. Iya. Koki. Iya. Nah, atau ini nih yang dari tadi kamu sebut, padahal belum waktunya. Pendeta. Nah, atau ini nih terakhir ya dari rangkaian. Kalau untuk kita mah banyak, tapi ini yang mau kasih gitu ya. Mana nih? Nah. Oke, jeng. Nah, ini jadi apa ini? Jadi sekolah minggu. Ya, siapa yang menjadi kalian bisa menjadi apa aja yang akan Tuhan pakai. Nah, masalahnya begini nih, kalau dari tadi disebutin nih ya, kalau kamu lihat, jadi dokter kalau udah besar, jadi polisi kalau udah besar, jadi hakim udah besar, jadi koki udah besar, jadi guru udah besar, jadi pendeta udah besar. Ini jadi lausus guru sekolah minggu juga udah besar lah. Kalau begitu, kalau kalian masih kecil, kalian nggak bisa dong melayani Tuhan. Bisa atau enggak? Bisa. Caranya gimana? Kan masih kecil. Jadi caranya gimana? Caranya sama Tuhan. kita pakai Alkitab kecil. Melayani Tuhan. Jadi kalian walaupun masih kecil bisa melayani Tuhan. Nih caranya begini nih. Caranya ya yang paling gampang, pakai mata kalian yang ditutup, tangan kalian yang dilipat, lutut kalian yang berlutut. Ngapain tuh? Berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa buat keluarga kamu yang masih belum percaya sama Tuhan Yesus, ya. Berdoa mungkin buat keluarga kamu yang sedang sakit supaya bisa sembuh. Berdoa untuk teman kamu nih yang mungkin sedang dalam keadaan sedih, ya kan? Kamu doain supaya dia dapat penghiburan, ya kan? Atau berdoa juga kayak sekarang nih, kita lagi menghadapi apa nih sehingga kamu nggak bisa datang ke gereja. COVID-19. Ya, betul. Kita berdoa bersama-sama, minta supaya kalau boleh pandemi COVID ini segera berlalu ya dengan berdoa. Atau kamu juga bisa misalnya nih
yang pinter gambar. Pinter gambar, gambarnya lucu-lucu. Tahu nih temennya lagi sedih, digambarin terus dikasih, ya kan? Supaya temennya senyum lagi, ya. Atau mama lagi capek, terus kamu gambar, kamu tulis, terima kasih mama untuk hari ini sudah bersama-sama dengan aku, ya kan? Nah, mamanya pasti percaya deh sama Lause. Mamanya yang tadinya capek, langsung deh kayaknya dapat energi lagi sekarang dari anaknya, ya. Atau kamu juga bisa misalnya nih, Baca Alkitab. bukan ini, sama-sama kamu ya ikut dalam paduan suara, ya ikut dalam paduan suara, memuji, memuliakan nama Tuhan. Atau nih yang pada bisa main alat musik, biola, piano, gitar. Saya bisa main piano. Tuhan ya, Ini saya bisa piano. Saya bisa main piano. Piano. Terus bisa juga misalnya ini ngapain nih? Memberi persembahan. Memberi persembahan. Memberi Persembahan, betul. Memberi persembahan. Yes, betul. Nanti uang persembahannya dipakai, nanti akan dikelola untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi kamu bisa membantu orang-orang yang ada di tempat-tempat lain yang mungkin lagi sedang dalam kesulitan gitu ya dengan uang dari persembahan kamu. Atau nih yang suka baca, yang suka baca, ya kan? Baca Alkitab, ya kan? Terus cerita ini sama temennya yang belum pernah dengar nih, apa sih isinya apa sih? Kamu boleh menceritakan tentang firman Tuhan kepada teman-teman kamu, ya. Nah, jadi walaupun kamu masih kecil, Tuhan bisa pakai. Ya, Tuhan bisa pakai. Karena seperti hari ini yang kita belajar tentang Priscilla dan Bapak Aquila, ya. Selalu ada cara untuk kita melayani Tuhan, ya. Dan Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat melakukannya. Yang penting adalah TAAT. Apa itu TAAT? Taat. Taat, ya. Yang penting taat, ya. Harus taat sama seperti Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Dia taat, ya. Dia taat sehingga Tuhan memimpin dan memakai dia. Kita juga semua sama, ya. Kita belajar mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan yang terutama kita menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, nanti Tuhan akan menunjukkan pada kita apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Nah, sekarang Lause mau ngajak kita sama-sama mendengarkan puji-pujian ini, ya. Judulnya Pakai Hidupku Ini, ya. Biar kita semua mendengarkan dan kita tahu bahwa Tuhan, kita minta supaya Tuhan pakai saya walaupun saya masih kecil karena saya ingin menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bentar ya. Cide suaranya belum keluar. Oh iya. Sorry. Sebentar ya. Lupa share ini sebentar. Kita ulang. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku dikerahkan kasih. Pakai
puji-pujiannya supaya semoga ya kalian bisa mengingatnya. Nah, nanti biar bisa tahu nih Tuhan boleh pakai saya, pakai tangan saya, pakai kaki saya, pakai mulut saya, pakai telinga saya untuk melayani Tuhan. Oke, nah sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan. Siapa yang masih ingat sama ayat hafalannya? Ini kayaknya sama ya sama minggu lalu, benar nggak? Benar nggak? Ayat hafalannya kayak minggu lalu. Iya. Ya, berarti udah hafal dong ya? Antara kamu Ya, kita sama-sama baca ya. kekurangan hikmat hendak. Ya, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Yang antara kamu ada yang kekurangan Apabila ia meminta pada Allahnya kepada Allah kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Oke, sekarang Lause pengen minta Manuel deh, ayo Manuel dibaca. Oke. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5a. Ya, pintar. Sekarang minta Angelina Octavia deh. Maaf ya, ini layarnya Lause cuma ada satu baris. Angelina. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Oke, thank you. Sekarang Yakobus 1 minta ayat sama 5a. Iya, Gabriela Cecilia Chang. Gabriela. Panjang. Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah. Oke. Nah, nanti yang lain anak-anak kalian akan menghafal bersama-sama Lause di breakout room masing-masing ya. Yuk, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin sekolah minggu kami. Tuhan, ajar kami agar dapat melayani Tuhan walaupun kami masih kecil. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan pakai kami agar kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan, sebentar kami akan berkumpul dengan Lause dan teman-teman kami di breakout room masing-masing. Tuhan pimpin agar sisa dari kegiatan sekolah minggu kami dapat kami selesaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, langsung ya, Ci. Ya, masuk ke breakout room masing-masing ya. Ya. Ya, oke anak-anak. Boleh masuk ke breakout room masing-masing ya. Kelas 1 di kelas 1, kelas 2, kelas 2, yang TK, TK ya. Yuk Radit, yuk ke kelas yuk. Yang bisa pindah sendiri ya. Yang kan nanti langsung bantuin. Saya ke kelas dulu ya, Ci. Hah? Ya. Saya ke kelas saya. Ya.
Amelia kelas berapa ya Amelia ya? Amelia boleh buka speakernya. Kelas berapa Amelia? Kelas 1. Kelas 1, Kelas Ibu. Ya. Kelas 1, Ibu. Ya, udah masukin ya kelas 1 ya. Ciwati, Join. I move dulu ya. Mm-mm. Kelas dulu Ciwati. Oke. Tadi yang